Kembali di Sapa Indonesia Pagi Spesial Idul Fitri. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum. Dan pagi hari ini tidak sendiri, Riri. Ada Ustadz tercinta kita, Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Radi, Mbak Riri. Terima kasih sudah hadir pagi ini, Ustadz. Kembali kasih, Masya Allah. Mohon maaf lahir batin ya Ustadz. Oh iya betul, maaf lahir batin Ustadz. Nih sebelum kita ngobrol-ngobrol soal Idul Fitri Ustadz, kayaknya ada pantun nih Ustadz. Harus dong. Kita udah siap cakep nih Ustadz. Udah siap cakep. Mari pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, kekeramat melihat pameran Sedan habis ngemil soto kaki. Saya mengucapkan selamat lebaran, semoga semuanya terus sehat badan, murah rezeki. Amin. Satu banget pantunnya. Jangan kolesterol ya Ustadz ya, karena kebanyakan soto kaki. Ini kalau lebaran banyak yang santan. Nah itu dia. Jadi gitu selain santan, selain kekhawatiran kolesterol ini, biasanya kalau lebaran pasti diiringi doa. Kita mulai dari nol Ustadz. Iya, dong. Makanya kan Idul Fitri. Benar. Gitu. Jadi makna etimologi kembali kepada kefitraan, kesucian. Makanya kemarin Ramadan makna etimologinya adalah pembakaran. Apa pembakaran? Dosa-dosanya dilebur. Kenapa? Buat mereka yang betul-betul menghadapi Ramadan kemarin, meningkatkan, memaksimalkan, mengoptimalkan kualitas ibadahnya, maka berasa lebarannya betul-betul Idul Fitri, kembali kepada kefitraan. Iya, ketika sudah kita puasa satu bulan lamanya gitu Ustadz, yang perlu kita maknai di hari Idul Fitri sebenarnya kan ya kita berpuasa untuk meminta ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di hari Idul Fitri ini semua pemirsa Kompas TV juga pengen tahu tentunya apa yang paling bisa dipetik dari pelajaran kita berpuasa selama sebulan penuh. Baik, terima kasih Mas Radi. Jadi Mbak Riri, di dalam Quran surat kedua, juz kedua, ayat 183 secara objektif, panggilan puasa kemarin pesertanya ya ayyuhalladzina amanu. Berarti materinya kalau ibarat perkuliahan yaitu kutiba alaikumusiyam. Nah, begitu Idul Fitri berarti dilantik. Ya, berarti diwisuda. Nah, gelarnya yang Allah berikan la'allakum tattaqun. Orangnya namanya muttaqin. Nah, takwa itu ternyata yang menjadi renungan buat kita, apakah kita berhasil atau enggak, terbentuk dari 4 huruf. Bisa enggak keluar Ramadan refleksi daripada perbuatan kita? Huruf ta, makin tawaddu, rendah hati. Ari cek Sunda mah handap asor. Ya, kan kita heterogen di sini kan. Iya, Indonesia. Ya, jadi betul-betul enggak jumawa. Iya, betul-betul yaitu tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri minder jadinya. Yang kedua betul-betul ta'awunya waro. Ya tawadhu waro. Di situ mohon maaf, takwa, tawadhu kopnya qanaah. Qanaah itu jadi di hati betul-betul mensyukuri dengan anugerah yang Allah berikan yang sudah ada, tapi berikhtiar lagi yang memang ada kesempatan untuk menjadi rezeki kita. Kalau bersyukur doang dengan yang ada, kemudian nggak mau berikhtiar, itu malas namanya. Nah, tapi tetap berikhtiar untuk yang lebih bagus lagi. Nah, itu qofnya, qanaah. Nah, waro ini ya Allah ngomongnya gampang, tapi realisasinya nggak segampang membolak-balikkan telapak tangan. Iya, karena waro ini akan. Saya juga ngerasain loh itu Ustaz. Susah banget kayaknya. Jadi betul-betul menjaga kepada sikap kita, akhlak kita, jangankan kepada barang yang haram, yang syubhat pun dihindarkan. Gitu. Jadi kalau memang betul-betul takwanya dapat, berarti Idul Fitri itu nggak ada istilahnya dalam pekerjaan pakai korupsi, mencuri, atau punten. Ya, juga para pemirsa atau yang sedang bertugas atau mungkin jadwal kan banyak sekedar absen, ya, kemudian asar big boss senang, ya, ini nih, itu nggak mungkin. Kenapa? Waro. Jadi timbul di hatinya rasa betul-betul menjauhkan hal-hal, jangankan
meninggalkan yang haram, yang syubhat pun dihindarkan. Nah, huruf yang keempat ya al-yakin. Jadi makin tinggi di mana optimisnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala karena betul-betul menyatu di hati, ia kana budua, ia kana stain. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau pula kami mohon pertolongan. Ya. Tapi gini, Ya. ini coba kita dialami loh sama kita sehari-hari kayaknya. Selama bulan puasa kemarin gitu ya. Ya. Saya kan sehari-hari naik public transport, naik transportasi umum. Ya. Ada aja yang bikin kesel gitu, Ustaz. Lagi desek-desekan di KRL tiba-tiba disenggol gitu kan, lagi puasa-puasa. Memang nggak marah, tapi kok kalau kata orang Sundanya mah handeueul. Nah, Apa ya, mangkal gitu. itu manusiawi. Gimana sih? Emang boleh kalau handeuel atau mangkal itu tadi di hari lebaran yang katanya harus fitrah, itu benar-benar harus hilang ya, Ustaz? Ya, jadi ya ada 3 amalan kata Nabi yang di saat kita bisa menjaga, maka garantinya ada khalaqallahu ta'ala al-jannata bighairi hisabin. Ya. Masuk surga tanpa dihisab. Tapi ini betul-betul dari lisan sama ke hati. Satu, tu'ti man haramaka. Kamu gemar memberi kepada orang yang pelit sama kamu. Ini ngomongnya gampang. Kalau baik sama orang yang baik itu biasa. Iya. Kamu baik banget sama dia, kan dia juga baik sama Ana. Gitu kan, itu mating engine-nya ya emang udah I love you, you love me, and me, you love me, love kan gitu. Iya, I belong to you, you belong to me. You and me, belong kan gitu. Iya, itu mah udah. Tapi ini luar biasa. Baik sama orang yang pelit sama kita. Nah, yang kedua, wa ta'fu aman zolamaka. Ini pertanyaan tadi Mas Radi. Ya. Kamu mau memaafkan, tapi benar-benar sampai ke hati kepada orang yang udah njolimin kamu. Nah, yang ketiga, di momen Ramadan Lebaran nih, silman kotoaka, sambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada kamu. Iya. Ustadz, tapi kan kalau Radi mungkin mangkel sama orang yang ketemu sekali-sekali aja gitu. Iya. Tapi misalnya nih Ustadz, saya sebenarnya sebel banget nih sama Radi. Tapi tiap hari saya ketemu Ustadz, teman kantor. Iya. Setiap hari lihat mukanya. Iya. Mungkin kalau di hari Idul Fitri, iya maaf lahir batin Padahal di Radi. belakangnya Padahal enggak. sebenarnya, aduh masih cenut-cenut nih di hati. Itu gimana Ustadz? Karena kita tiap hari ketemu kan Ustadz berinteraksi. Ibu belangkon dong kalau gitu. Belangkon depannya rata, Itu belakang dia. Nah. Kan kita manusia ya Ustadz ya. Kadang aduh kalau kenapa orang ini ngeselin sekali gitu. Dan kita setiap hari harus ketemu. Nah, kalau misalkan mau memakai sunnah yang tadi udah saya jelaskan, itu betul-betul antara lisan sama hati, jadi ada suling, ada peniti. Nggak berpaling ke lain hati. Oke. Jadi betul-betul naik kereta pakai kacamata, tidak ada dosa di antara kita. Asik. Iya, gitu. Benar, Jadi benar. itu maka memang tadi saya bilang berat Iya. untuk memakainya, tapi garansi yang Nabi janjikan masuk surga tanpa dihisap. Oke. Gitu. Mendingan di saat memang ada yang kurang cocok, saya lebih cocok dengan bahasa Nabi, kulil haqqa walau kana muron. Sampaikan kebenaran walaupun pahit kenyataannya, ketimbang nyimpen di hati. Ya. Oh, Nanti di saat nyimpennya di hati, Mbak, akan muncul pertama penyakit hati namanya hasad, dengki. Ya. Dengki itu nanti kesimpan di hati kita, akan muncul perbuatan jadi julid. Nah, kalau saya udah julid, punten, 70% penyebab penyakit johir karena menyimpan penyakit hati. Muncul dan ntar asam urat, Aduh. hipertensi. Ya, stres itu kan juga dimunculnya karena kita merasa sakit hati yang Itu- terpendam itu gitu ya. dia, Akhirnya gitu. stres. Makanya Muncullah kan itu tadi asam kita urat. punya wajah monitor kan sebagai monitornya. Iya. Sentralnya di hati. Betul. Coba lihat, punten Susah ya Allah. sekali. Ini berdasarkan memang kenyataannya ada. Kalau saya lihat di dalam nas Quran secara hadis, soalnya Nabi mesenin banget, bersihkan hati kamu. Dan Tapi Ustadz, sorry jadi penasaran. Kalau saya ngomong nih langsung, tadi saya nggak suka sama kamu karena A, B, C, D. Tapi Radinya jadi sakit hati ke saya. Itu gimana Ustadz? itu Dosa nggak jadinya? lebih baiknya seperti itu. Iya, Tapi jujur ya. tolong agama menyuruh dalam surat ke-16 An-Nahl ayat ke-125 ada caranya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sampaikan kebaikan oleh kamu wahai Mbak Riri, wahai Taufikur Rahman, wahai Mbak Radi, wahai pemirsa dengan 2 cara, dengan nasihat yang baik dan hikmah. Oke. Ini caranya. Jadi betul-betul dakwah itu nggak mestinya tugas ustadz loh. Jadi mengajak bukan menginjak, merangkul bukan memukul.
Nah, ini yang memang Nabi terapkan. Sampaikan, Radi, bla 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 bla. Jangan, ya itu yang akan timbul. Ini kenapa? Karena akan muncul nanti cara penyampaiannya yang nggak pas. Ya jadi betul-betul di momen Idul Fitri ini tetap es kemong pakai roti. Nah, kalau ngomong hati-hati. Iya. Tapi memang apa ya? Kalau hablum minallah, kita sebagai umat Muslim gitu ya. Mungkin ya seringkali sudah meniti hati dengan baik kepada Allah. Tapi yang susah itu hablum minannasnya itu. Hubungan kita dengan sesama manusia yang apalagi soal toleransi. Kita ngomongin toleransi. Di hari Lebaran ini memang kan di negara yang heterogen, negara yang seperti Indonesia, banyak agama lain juga gitu. Bagaimana sih sebenarnya makna toleransi dalam hari raya Idul Fitri yang harus kita teladani? Ya, di dalam Al-Quran surat ke-49 di Al-Hujurat ayat ke-10 Allah telah memberikan rambu-rambunya seperti pertanyaan barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguh orang yang beriman adalah bersaudara. Ya, nah maka islahkanlah apabila terjadi perselisihan di antara kamu dengan tetap jalan bertakwa kepada Allah, yang niscaya dengan demikian Allah turunkan rahmat buat kamu. Jadi tolong Mas Hadi ya, dengan sebab kemarin pilihan yang berbeda, ya kita langsung ke poinnya saja lah. Enak-enak gitu kan, ya ini jangan sampai merusak hati kita, karena ya ini pakaian Idul Fitri rada-rada mewah kan gini. Karena tadi habis ini kan habis tugas gitu. Kayak jubah, kayak sarung. Tolong tampilan yang keren gini. Biar katanya jilbabnya nyengser sampai ke tanah. Pakai udeng-udeng kalah gedenya ban Vespa. Ya misalkan pakai sorban panjang sampai 50 meter. Nih jubah mungkin segini kurang. Udah kayak Superman dah tambahan lagi. Tapi naudzubillah min dzalik pemirsa, di saat di hati kita masih tersimpan kepada saudara kita, baik itu yang sifatnya kita nggak kenal, apalagi masih hubungan nasab keluarga. Ya, keki, dengki, iri hati, julid, naudzubillah min dzalik. Jangankan surga, baunya pun nggak akan Allah berikan. Gitu. Ini betul-betul memang nanti finalnya di akhirat di surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di saat besok sudah nggak manfaat lagi harta dan anak-anak kamu, yang bisa berjumpa dengan Allah, berarti Allah izinkan masuk ke surganya orang-orang yang hatinya sehat. Nah, jadi kalau saya lebih mengajak kepada para pemirsa, kalau saya sederhanakan lewat bahasa pantun, makan lesehan sampai ke Margonda. Cakep mana? Tinggalah nih, makan lesehan sampai ke Margonda, gitu. Naik kendaraan pada pukul 3. Pilihan kita boleh berbeda, tapi tolong persaudaraan harus tetap terjaga. Itu benar banget. Karena jadi jangan sampai berantem. Aja kadang beda loh. Benar. Ustadz di grup WhatsApp malah pada keluar karena beda. Itu dia. Tapi yang penting juga Ustadz, gimana caranya supaya kita bisa mengamalkan perbuatan-perbuatan toleransi itu? Mungkin tidak hanya pilihan berbeda nih, nanti setelah ini ada perbedaan-perbedaan lagi dalam hidup kita. Bagaimana kita mengamalkan perbuatan itu dan mengajarkan ke yang lain? Di momen Idul Fitri ini, ya, di momen Idul Fitri kita jadikan media, ya, dan memang untuk contoh, yang tuaan datang ke yang mudaan, kadang-kadang kalau ngedepankan ego, gengsi. Ya. Tapi kita lihat dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tadi sudah saya singgung 3 hal, dan yang ketiga, sambungkan silaturahim kepada orang yang udah memutuskan silaturahim kepada kamu. Dengan sebab pilihan kemarin berbeda, akhirnya grup WhatsApp sekeluarga bubar. Yuk yang waras, yuk yang cerdas, yuk yang berkualitas. Ini bukan kata saya, memang berat mengalahkan gengsi, gitu. Iya, gue tuaan, gue lebih senior. Tapi lihat dong garantinya, masuk surga aki tanpa dihisap. Jadi kita yang, nah momen Idul Fitri ini, Mbak Riri, Mas Hadi ya, kita di saat silaturahim, ya Allah ya Rabbi, itu walaupun mungkin dia tadinya kesal, tapi kita yang ini datang duluan.
itu betul-betul ini yang dakwah bilham, dakwah secara perbuatan. Dan para penceramah pun belum tentu bisa merealisasikan gini. Hebatnya Rasulullah sukses dakwah karena bisa begini, gitu. Nah, bisa kita berjumpa dan nilainya salaman nih. Jangan dianggap remeh kita musafaha. Kalau laki perempuan tetap nggak bersentuhan kalau bukan mahram ya. Nah, bermusafaha itu fadilahnya baru sekedar salaman doang. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Seorang muslim berjumpa dengan saudaranya dengan yang muslim kemudian bersalaman, bersaling bermusafaha. Jadi disebut saling. Jadi tangan ngasih, wajah ngeliat. Jangan gini ya Ustaz ya. Nah, bukan begitu bukan. Ngasihnya begini. Kadang-kadang ada bawa emosi, tangan kasih, muka dibuang. Jangan dibuang aki. Muka kita cuma satu. Gitu kan. Iya. Nah, yang begitu kata Nabi, maka sebelum dia berpisah, Allah sudah gugurkan dosa-dosanya. Ya, kalau kita ngobrolin dari awal sampai sekarang, ini urusannya urusan hati, urusan menata hati ya. Iya, betul banget. Susah banget memang kalau memang kita nggak benar-benar bisa menata hati, kembali ke fitrah itu memang susah betul banget. Sekali. Makanya dari awal Ustaz nyinggung masalahnya, yaitu ke dalam masalah hati itu. Tadi saya bilang 70% penyakit zohir penyebabnya penyakit hati. Gitu. Kita kan pengen sehat. Iya. Jadi biar hatinya tentram di hari raya Idul Fitri ini, pantun lagi dong Ustaz. Oke, ya kalau ini betul-betul mengarah kepada Idul Fitri. Tadi kan berbuka, ya Allah, kekeramat melihat Ibu Fitri, salah satu staf di Masjid Atin. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak Ustaz. Ya Allah. Semoga ini mencerahkan juga pemirsa Kompas TV yang hari ini sedang berkumpul bersama keluarga. Kemarin beda udah akur sekarang. Betul. Udah akur, jangan berantem lagi. Benar sekali. Terima kasih Ustaz Khairul Rahman sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi hari ini.